Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Adik-adik kelas 1, 2, dan 3, siap-siap ya. Jangan sampai terlambat. Mazmur 145 ayat 20a. Tuhan menjaga semua orang, mengasihi Dia. His love is patient, never fails. His love is strong and kind. I could search the whole world over for a love that is forever. In His great love I'd find all the love God has shown us. He sent His only Son. All the love God has freed us. Oh, the wonder of the love of God. All the love God has shown. Mazmur 145 Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya semua? Khairin harap semuanya sehat-sehat ya di rumah. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Allahku Besar, Kuat dan Perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa.
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami nafas kehidupan bagi kami. Sebentar, kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Berkati kami supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kak Kairin pengen nanya. Adik-adik, percaya nggak sama orang tua? Adik-adik semua. Pastinya percaya dong ya. Orang sama mami papi sendiri pasti harus percaya kan? Tapi adik-adik, percaya nggak sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus yang nyelamatin kita loh. Percaya kan pastinya? Maka dari itu adik-adik, Kak Kairin pengen ngajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Percaya Saja, Percaya Saja. Adik-adik semua tahu kan lagunya? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik, sekarang sudah waktunya kita untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Yuk adik-adik bisa kumpulin di celengan dulu ya. Nanti kalau misalnya udah masuk ke sekolah minggu, adik-adik baru boleh kasih. Oke? Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memberkati kami sampai saat ini. Sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan kami untuk Tuhan.
tolong berkati persembahan ini supaya bisa berguna bagi orang-orang yang membutuhkan, terlebih lagi di tengah pandemi COVID ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Khairin pengen tanya deh. Tadi kan kita ngomongin soal percaya sama Tuhan ya. Adik-adik semua pasti percaya kan sama Tuhan? Oh iya, harus percaya dong sama juru selamat kita. Tapi adik-adik tahu nggak? Dulu ya, di Alkitab tuh ya, ditulis loh, ada orang yang percaya banget sama Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak siapa? Iya, Musa adik-adik. Musa percaya banget sama Tuhan Yesus. Adik-adik pasti tahu kan kisahnya Musa? Dia yang ngebelah laut menjadi 2. Hebat ya. Padahal kan manusia nggak bisa ya belah laut. Tapi karena dia percaya sama Tuhan Yesus, dia diberi kekuatan untuk bisa melakukannya. Hebat ya. Nah adik-adik, kalau Musa aja percaya, berarti kita juga harus ya percaya sama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, Kak Khairin pengen ngajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Bagaimana Cara Musa. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, terbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, bala air laut kosong demikian meluap. Shalom adik-adik. Hari ini Tante Agnes akan melanjutkan cerita tentang Musa yang diambil dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kami masih dapat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, tolong berkati kami, beri kami kepandaian, agar kami dapat mendengarkan dan mengerti serta melakukan firman Tuhan. Berkati juga Tante Agnes yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar dapat menyampaikannya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pernah lihat atau pergi ke laut? Pasti pernah. Ada apa ya di dalam laut? Iya benar. Ada penyu, ada apa lagi? Kuda laut, hiu,
dan bermacam-macam ikan. Ya, banyak sekali ciptaan Tuhan di dalam laut. Nah, apakah ada yang tahu dalamnya laut berapa meter ya? Kalau adik-adik bermain di pinggir pantai, tentunya tidak dalam. Tapi kalau semakin jauh ke tengah, maka kedalaman air laut bisa ratusan meter bahkan lebih. Itu artinya kita tidak dapat menyeberang dengan jalan kaki. Tapi kita harus menyeberang laut itu dengan kapal. Adik-adik, ternyata ada loh bangsa yang pernah menyeberangi laut dengan jalan kaki. Siapa yang tahu nama bangsa itu? Ya, bangsa yang pernah menyeberangi laut dengan jalan kaki adalah bangsa Israel. Dan nama laut yang mereka seberangi adalah Laut Teberau. Pada waktu itu, bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Ada yang membawa anak, ternak, apapun yang mereka miliki, mereka bawa semua. Wah, mereka senang sekali bisa keluar dari negeri Mesir. Perjalanan mereka sangat jauh adik-adik. Mereka berjalan baik siang maupun malam. Tiba-tiba, Firaun dan tentaranya kelihatan mengejar orang-orang Israel. Sehingga orang-orang Israel menjadi takut. Mereka pun marah kepada Musa. Bagaimana kalau bangsa Mesir berhasil menangkap mereka kembali? Sedangkan orang Israel tidak dapat terus berjalan. Karena di depan orang Israel ada Laut Teberau yang sangat luas. Namun Musa percaya kepada Tuhan. Ia tidak takut. Maka Musa berkata kepada orang-orang Israel untuk tidak takut. Mereka harus percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Lalu Tuhan meminta Musa untuk mengangkat tongkatnya. Musa pun taat. Ia mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke arah Laut Teberau. Dan apa yang terjadi adik-adik? Angin bertiup dengan keras. Bertiup dan bertiup dengan keras. Dan air laut pun terbelah menjadi dua. Sehingga bangsa Israel dapat menyeberang dengan jalan kaki di atas tanah yang kering. Sedang di kiri dan kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Adik-adik, Tuhan hebat ya, memiliki kuasa untuk melakukan mujizat yang sangat luar biasa di alam semesta ini. Sehingga laut pun bisa terbelah menjadi dua. Bagaimana dengan bangsa Mesir? Mereka tetap mengejar orang-orang Israel. Nah, setelah bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengulurkan tangannya ke atas laut. Sehingga air laut pun kembali menutup seperti semula. Dan air laut itu juga menutupi kereta dan pasukan berkuda Mesir yang sedang menyusul orang-orang Israel ke laut. Setelah bangsa Israel melihat betapa besarnya kuasa Tuhan, maka takutlah orang Israel itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan juga kepada hambanya Musa. Adik-adik, Musa yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan Israel taat dan setia pada perintah Tuhan. Yesus Kristus pun taat dan setia saat diutus Allah
untuk menyelamatkan kita dengan lahir ke dunia, menderita, mati di kayu salib, bangkit, dan naik ke surga. Dari cerita ini kita juga diajak untuk percaya bahwa Allah berkuasa atas alam semesta dan seluruh ciptaannya, dan berkuasa menyelamatkan kita anak-anaknya. Jadi, adik-adik jangan takut atau cemas jika menghadapi tantangan atau kesulitan yang ada. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan dapat menolong adik-adik lewat teman, guru sekolah minggu, orang tua, dan orang lain yang tidak kita duga. Tuhan Allah selalu menjaga dan menyertai kita pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi, mari adik-adik kita bersyukur, tetap setia, dan taat pada perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk setiap karya Tuhan bagi kami. Terima kasih karena melalui alam semesta ini, Engkau menunjukkan kuasa-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mensyukuri kemahakuasaan Tuhan. Ajar kami juga untuk selalu percaya bahwa Tuhan menuntun dan menjaga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik ambil Alkitabnya ya. Kita akan membaca ayat hafalan. Sudah ada Alkitabnya? Ayo, kita buka Yesaya 26 ayat 4a. Kita baca sama-sama ya. Yesaya 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Nah, singkat sekali adik-adik. Kita baca sekali lagi ya. Yesaya 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Kita ulang sekali lagi. Yesaya 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Nah, adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Adik-adik, nanti boleh menghafalkan ayat hafalannya ya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, gimana? Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, sekarang kita akan mulai aktivitas. Aktivitasnya apa ya? Yuk, kita mulai yuk. Nah, sebelum kita mulai aktivitas, kita siapkan dulu ya bahan-bahannya ya. Jadi, adik-adik harus siapkan lem, gunting, kertas yang sudah di print, pensil warna, atau kalau punya krayon atau spidol juga boleh kok. Oke, nah kalau sudah siap, nanti kita akan mulai aktivitasnya. Untuk memulai aktivitas ini, kita kasih warna yuk, biar gambar ini lebih menarik. Nah, kasih contoh ya. Untuk warnanya, boleh terserah yang adik-adik mau. Boleh pakai pensil warna, boleh pakai krayon, atau kalau mau pakai cat air juga boleh. Oke, nanti diwarnain semua ya. Nah, Om sudah punya nih gambar yang sudah diwarnain semua. Nanti gambarnya akan seperti ini. Ini dia gambar yang sudah diwarnain. Nah,
Pokoknya adik-adik terserah ya, mewarnai sesuai dengan warna yang adik-adik suka. Selanjutnya kita akan memotong bagian tepi dari gambar ini. Tapi hati-hati adik-adik ya, untuk bagian sisi tepi yang bagian ini, bagian ini, bagian ini, dan bagian ini jangan sampai terpotong ya. Adik-adik hanya memotong sisi bagian luarnya saja. Nah, oke. Sekarang kita potong yuk gambar ini. Nah, ini dia hasilnya dari gambar yang sudah kita potong tadi. Nah, selanjutnya kita ngapain ya? Nah, selanjutnya kita akan melipat beberapa bagian dari gambar ini. Adik-adik, yang untuk ini kita lipat ya. Bagian sini dilipat, kemudian bagian sini dan sisi sini juga ada dilipat ya. Untuk yang ini juga sama, yang sisi sini dan sisi sini juga dilipat juga. Tapi yang ini lipatnya ke dalam ya. Nah, sudah terlipat semua. Sekarang kita siapkan lemnya. Nah, adik-adik, bagian yang kita lipat yang tadi, bagian sisi sini, nanti adik-adik kasih lem ya. Dan yang sisi sini juga sama, nanti dikasih lem juga. Yang sini juga dikasih lem. Setelah dikasih lem, nanti adik-adik rekatkan bagian sisi tepi ke bagian dari sisi samping sini. Ya, sudah jadi. Seperti ini. Nanti yang bagian sisi sini kita tempatkan di depan gambar ini.
Nah, Om sudah jadi nih. Nah, jadinya hasilnya akan terlihat seperti ini. Menarik ya Dede ya. Aktivitas ini menggambarkan bagaimana bangsa Israel menyeberangi laut Teberau. Nah, sudah ini adik-adik mencoba di rumah ya. Pokoknya buat semenarik mungkin. Oke, selamat bekerja. Dan jangan lupa hasilnya nanti di-share di grup masing-masing ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, gak kerasa ya kita sekarang sudah di penghujung ibadah kita pada hari ini. Kak Kairin pengen nanya dulu nih. Adik-adik semua hari ini dapat pembelajaran apa? Kak Kairin harap semuanya mendapatkan sesuatu ya dari ibadah hari ini. Kak Kairin harap sih adik-adik semua percaya sama Tuhan Yesus. Percaya kalau Tuhan Yesus pasti ada menolong kita dalam setiap keadaan kita. Kita kesulitan, di saat kita lagi sedih, saat kita lagi senang pun Tuhan pasti ada sama kita. Jadi adik-adik harus percaya sama juru selamat kita ya, yaitu Tuhan Yesus. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau menutup dalam doa ya. Yuk adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Dari pagi tadi, kami memulai ibadah kami sampai saat ini. Sebentar, kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Tolong berkati kami, ya Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, 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 salam. Yeay! Sampai minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.